perbedaan ya. Tapi kalau di sini kita berdasarkan sanksi hukumnya. Nah, insiden itu yang saya tahu ada 4 faktor. Yang pertama, kelalaian kita. Yang kedua, pihak lain, kita ditabrak contohnya. Yang ketiga, itu pihak alam, contohnya apa? Gempa, longsor, banjir. Nah, yang terakhir, karena unit, contohnya remnya nggak pakem, banyak menyetus dan sebagainya. Nah, dari keempat ini, kita bertanggung jawab kalau kelalaian kita. Kalau unit, tergantung Bapak ngecek nggak. Kalau Bapak nggak ngecek, dibawa aja terus mobil dalam keadaan bahaya, ya Bapak yang salahkan. Tapi kalau Bapak ngecek, siapa yang dulu jalan? Nah, itu yang akan disalahkan. Hanya kalau ada kondisi unit yang tidak layak jalan, infokan di grup. Mohon Pak, mobil ini potensi bahaya, karena remnya begini, menarahannya. Gak usah jalan sampai ada arahan, siapa yang dulu jalan. Gitu. Nah, kalau misalkan udah kelalaian kita, ini sanksi hukumnya. Kalau luka berat ya Pak, penjara 5 tahun, denda 10 juta. Kalau sampai meninggal 6 tahun, dendanya ratusan juta biasanya, puluhan juta, bukan 12 juta. Kalau zaman sekarang ini, ya hanya gimana caranya, ya, jangan sampai terjadi karena kelalaian kita. Saya nggak tahu ya, di Balki kemarin ada beberapa insiden yang bukan klien driver, tapi saya nggak tahu pasti benar enggaknya. Tapi drivernya disalahkan. Nah, itu salah Vikonya. Saya nggak tahu benar nggak kronologinya seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas di sini kalau misalkan bukan klien kita, driver dibantu. Ya, mungkin hanya karena asuransi doang untuk mobil 500. Ada yang bertanyakan sampai sini Pak? Pasti Pak. Jelas ya. Lanjut, defensive driving. Ini tadi ada soalnya ya. Arti defensive driving, apa sih artinya? Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Nah, kalau Bapak nggak mau terjadi kecelakaan karena klien kita, maka terapkanlah safety driving. Apa yang diterapkan? Perilakunya Pak, perilaku kita dalam mengemudi. Kalau Bapak ugal-ugalan, ya serobot lampu merah, tidak paham rambu-rambu dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya pasti kecelakaan. Tidak jaga jarak aman, yang ada di tikungan, pasti besar Pak potensi insiden. Tapi kalau tidak perilakunya bagus, sabar ya, ikut aturan, saya yakin kecil angka insiden. Jadi ini tergantung dari kesadaran masing-masing. Kalau mau selamat, ya terapkan perilaku yang baik. Paham ya? Tujuannya apa Pak? Yang pertama, agar tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, agar tidak menjadi pemicu kecelakaan. Dan yang ketiga, agar tidak terlibat dalam kecelakaan. Tidak menjadi penyebab, pemicu, terlibat yang sampai. Ada soalnya ya? Iya. Oke. Lanjut. Ini contoh potensi kecelakaan yang sering terjadi Pak. Di tikungan, turunan ya, sen kanan belok kiri, di persimpangan paling sering. Kalau sudah ketemu seperti ini, tolong lebih waspada. Oke. 5 langkah dasar defensif di jalan. Tolong nanti dihafal, nanti saya japri satu-satu. Yang pertama, pahami dinamika. Yang kedua, jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka. Pahami dinamika kendaraan. Kita harus mengenali dan memahami perilaku kendaraan yang akan kita bawa, sesuaikan dengan cara pengemudi. Kenapa ya? Karena nggak sama. Pembawaan mobil kecil, CDD, wingbox itu nggak sama, banyak perbedaannya. Dan sama-sama wingbox pun pasti nggak sama juga. Di mana nggak samanya? Di fungsinya. Remnya ada yang pakem, ada yang enggak. Kopling ada yang jauh, ada yang enggak. Kaki-kaki ada yang goyang, ada yang enggak. Banyak yang harus disesuaikan. Jelas ya? Oke, yang kedua, jaga jarak aman. Berapa meter Pak Anton? 4 detik. 4 detik. Pak Bayu berapa meter? 100 meter Pak. 100 meter ya. Atau mungkin karena udah ini ya, jadi udah tahu. Nah, di sini saya mau jelaskan 2 teori terkait jaga jarak aman. Ini teori ya. Iya. Mungkin di lapangan berbeda. Yang pertama, yang paling gampang, yang pertama sesuai kecepatan. Nih, kalau 100 meter masih belum benar ya. Iya Pak. Sesuai kecepatan. Kalau kecepatan Pak 30 km, jarak amannya 30 meter. Kalau 40 berarti 40.
1:1. Kalau misalkan 57 berapa meter Pak Anton? 57. 57 balik ya sesuai kecepatan. Nah, ini jarak aman. Kalau jarak minimal dibagi 2. Nah, jarak minimal ini kalau memang kondisi jalan yang tidak licin, rem pakem, muatan tidak berat, nggak apa-apa, lebih dekat bagi 2. Itu lebih aman. Paham ya? Oke. Yang kedua, menggunakan metode 4 detik. Pak Anton masih ingat gak? Coba jelaskan Pak Anton. Ini mobil truk, ini Pak Anton. Ini benda mati pinggir jalan. 4 detik. Kalau jelasin nggak paham mungkin. Berarti ini sama aja, Pak Anton nggak menerapkan di jalan, belum pernah coba. Nanti dicoba setelah saya jelaskan. Oke. Menggunakan metode 4 detik. Syarat pertama, menggunakan benda mati di pinggir jalan. Paling sering kita temuin apa? Pohon yang listrik yang lampu. Katakanlah ini pohon Pak. Ya, ini mobil limbok. Ini mobil limbok. Ini Pak Bayu, ini Pak Anton. Yang tahu nih jaraknya menggunakan metode 4 detik. Syaratnya tadi pohon, benda mati, dan menghitung sampai 4 detik. Jadi kita menghitung itu startnya pada saat kapan? Nih, pada saat kita beriringan sambil jalan ya. Oh di depan ada pohon beriringan. Nah pada saat mobil di depan kita baru saja start, baru saja mau melewati pohon. Mulai hitung sampai 4 detik. Tuh berhenti hitungnya di sini. Jadi sampai nggak sampai 4 detik, mau itu 4 detik, mau itu masih 2 detik atau udah 10 detik, tetap kita berhenti itu di sini. Start hitung dan sama-sama si jajar di depannya. Ya coba bareng-bareng hitung sampai 4 detik. Pakai jam nggak Pak? Enggak. Enggak Pak. Hah? Enggak. Coba itu Pak 4 detik. 4 detik. 1, 2, 3, 4. Coba Pak. Itu 2, 3, 4 Salah ya. Tuh 1, 2, 3, 4. Apa bedanya sama yang Bapak tadi? Saya terlalu cepat. Cepat ya. Jadi ada jedanya Itu terus. agak lambat tadi. Nah, supaya ada jedanya, tambahkan aja kata 1000 dan biar ada jedanya, biar nggak kecepatan itu 1000 dan 1, 1000 dan 2, coba bareng-bareng 1000 dan 1, 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. bareng-bareng hitungnya ya. Start ngitung, berhenti ngitung, mau berapapun hitungannya. Nih, beriringan nih, Pak Bayu sama Pak Anton beriringan. Ini belum start itu nih. Oh iya. Beriringan nih. Pak Anton ngelihat nyari, oh ada pohon di depan, nanti saya hitung 4 detik ah. 1, 2, 3, 4. Kok cepet banget hitungnya? Tadi nggak begitu. Jangan dicepetin, sesuai itu tuh. Ulangi. Ulangi, sesuai detik. Iya. Oh ada pohon di depan. Pak Anton pengen tahu jaraknya aman nggak? 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 4. berhenti ngitung. Pada saat kita juga sejajar, mau berapa detik pun kita harus berhenti. Oh, berhenti. Ini berapa detik tadi? 3. Wah salah, ulangi. Berhenti ngitung. Ada pohon di depan. Tuh, 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3. berapa detik? 3. Aman nggak Pak Bayu? Ya kurang lebih 4 sih Pak. Jadi ini masih 3 detik, aman nggak? Enggak. Nggak. Pak Anton? Ya sama aja itu kan tergantung kecepatan itu. Jadi bisa kalau 30 juga nanti sama aja sih. Ini kalau misalkan kecepatan 30, ini kecepatan 30, belum tentu jarak amannya 30. Kan nih, Bapak yang bilang tergantung kecepatan. Iya. Nah, ini kecepatan sama-sama 30 nih. Tuh, tapi jaraknya belum tentu 30. Jadi nggak bisa disamakan metode 4 detik dengan sesuai kecepatan. Beda cara penerapannya. Nah, kalau begini, tuh, tadi 3 detik, aman nggak? Kalau 3 detik, Takut banget nih Pak. iya. Ini kalau aman nggak aman, ya enggak sih. Nggak Kalau aman. Kenapa? ya, soalnya harus minimal 4. Pak, ini masih 3, berarti Iya. masih kurang. Terus Coba Pak, udah tahu nggak aman nih, apa yang akan dilakukan Pak Anton? ya kita kalau dia kencang ya
harus nurunin. Nah, kurangi Iya, kecepatan. Ini kecepatan. coba saya tanya Pak Anton, ini kalau kecepatannya dikurangin, kira-kira makin dekat apa makin jauh? Ya makin jauh. Jauh. Oke, kita buat jarak segini nih. Ya, Cari lagi pohon berikutnya. Nggak ketemu pohon tiang listrik. Ayo, makin jauh segini nih. Coba kita hitung bareng-bareng. 1000 dan Telat. Pada saat ini baru saja sejajar nih, sejajar. Makin jauh nih. 1000 dan Ini bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Tuh. Kalau kita makin jauh jaraknya, pasti pas 4 detik. Nggak jauh deh, nggak jauh-jauh tuh Pak dari sini, dari sesuai kecepatan tadi itu nggak akan jauh, hampir sama, cuman metode teknisnya yang beda. Gitu. Kalau kita dekat, ya pasti 2 detik nggak nyampe. Iya. Kalau kita jauhin, mau sama-sama kecepatan 100 pun, itu pasti bakal segitu. Mau kecepatan 100 pun kalau kita pakai metode 4 detik, pasti jaraknya kurang lebih 100 meter juga. Gitu. Jadi beda, nggak bisa disamain penerapan 4 detik sama sesuai kecepatan. Paham nggak? Pak, Paham benar? Nanti diterapkan ya. Iya Pak. Oke. Lanjut, yang ketiga, awasi kondisi sekitar. Sebelum kesini ada yang namanya MHR. Tadi ada soalnya ya. MHR ya. Melihat, zona melihat, analisa, reaksi. Ini singkatan MHR. Melihat, analisa, reaksi. Melihat artinya apa? pandangan jauh. Nah, kita memandang jauh ke depan. Analisa, Berpikir untuk mengambil keputusan. Kita berpikir, di sini kesempatan kita berpikir. Reaksi itu bertindak. Nah, contohnya ini Pak, ada tikungan di ujung. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita kan masih di sini nih. Kita melihat dulu. Kita udah melihat, nah, baru masuk analisa. Ini sambil berjalan nih. Ini contohnya Pak. Ini Bapak. Pertama kan melihat dulu, bisa berjalan nih, berjalan melihat. Setelah dilihat langsung analisa. Habis dianalisa, melihat tikungan, baru reaksinya. Reaksinya apa? Ya kurang kecepatan atau direm. Jadi ada melihat, analisa, reaksi. Reaksi artinya apa? Reaksi artinya apa? Ya, bertindak Pak. Bertindak. Kalau Bapak nggak melihat, Bapak nggak menganalisa, bisa nggak bertindak dengan sempurna? Nggak bisa. kayak Kayak